Setiap detik Anda menggunakan ponsel cerdas Anda, ada reaksi kimia seperti gunung soda kue yang terjadi di dalamnya. Kelihatannya seperti perangkat kokoh tanpa banyak bagian yang bergerak, tapi itu benar. Di dalam baterai terdapat reaksi kimia yang terus berjalan dan tanpanya ponsel Anda akan mati. Sesuatu yang kita semua kenal. Mari kita selidiki baterai lithium ion ini. Bagaimana cara baterai memberi daya pada ponsel cerdas Anda? Apa yang terjadi saat Anda mengisi ulang dayanya? Dan mungkin yang membuat kita semua bertanya-tanya, mengapa baterai Anda mati lebih awal pada hari itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita buka baterai ini dan melihat ke dalam. Jadi pertama-tama, bagaimana baterai Anda memberi daya pada ponsel cerdas Anda? Mari kita mulai dari apa yang kita ketahui. Semua baterai memiliki terminal positif dan terminal negatif dan menyuplai daya atau listrik ke perangkat portabel kita. Jadi, listrik pada dasarnya adalah aliran elektron dan ada di ponsel pintar kita. Elektron yang bermuatan negatif mengalir dari terminal negatif dan menjalankan benda seperti speaker atau layar, dan kemudian berakhir di terminal positif. Lalu, dari manakah datangnya aliran elektron ini? Nah, ini baterai lithium ion. Jadi elektronnya berasal dari unsur lithium. Pada terminal negatif, yang secara teknis disebut anoda, lithium disimpan di antara lapisan grafit karbon mirip dengan grafit pada pensil Anda. Grafit memiliki struktur kristal yang bagus pada bidang berlapis yang memungkinkan lithium terjepit di antara setiap lapisan. Istilah teknisnya adalah interkalasi. Grafit berfungsi seperti ruang penyimpanan stabil untuk atom lithium. Selanjutnya, salah satu sifat yang melekat pada unsur lithium adalah ia tidak menyukai elektron terluarnya, dan ia ingin melepaskannya. Ketika ada jalur yang tersedia dari terminal negatif ke terminal positif, elektron ini terpisah dari lithium dan mulai menuju ke sisi lain. Pada saat yang sama, lithium meninggalkan grafit dan menjadi bermuatan positif atau plus satu, dan sekarang disebut ion lithium. FYI, ion hanyalah kata mewah untuk atom yang kehilangan atau memperoleh elektron, sehingga bermuatan. Ketika banyak atom lithium meninggalkan grafit pada saat yang sama, aliran elektron akan terbentuk. Jadi, sekarang mari beralih ke terminal positif, yang secara teknis disebut katoda. Di sini kita memiliki kobalt yang telah kehilangan sebagian elektronnya karena oksigen, sehingga membuat kobalt menjadi positif atau bermuatan plus 4. Akibatnya, ia ingin mendapatkan kembali elektron. Jadi, ketika kita menghubungkan terminal negatif dan positif ke ponsel cerdas kita, elektron mengalir dari lithium yang ingin melepaskan elektron, melalui sirkuit dan komponen di ponsel cerdas, dan ke kobalt yang ingin memperoleh elektron. Sekarang di sini kita mengalami masalah kecil. Dengan aliran elektron dari terminal negatif ke terminal positif, sisi kobalt menjadi semakin bermuatan negatif, dan sisi lainnya menjadi bermuatan positif. Ya, elektron memang ingin mengalir ke arah ini, tetapi pada saat yang sama, elektron tidak suka mengalir ke area yang semakin bermuatan negatif. Hal ini terjadi karena muatan yang berlawanan tarik-menarik dan muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Jadi, untuk mengatasinya, kami memberikan ion lithium bermuatan positif yang baru saja meninggalkan grafit, sebuah jalur untuk berpindah ke sisi lain. Jalur ini disebut elektrolit dan fungsinya memungkinkan ion lithium bermigrasi dari satu sisi ke sisi lain, namun tidak memungkinkan elektron bergerak melaluinya. Ketika lithium sampai ke sisi kobalt, ia kembali terjepit atau berinterkalasi dengan kobalt dan oksigen menjadi lithium kobalt oksida. Lithium tidak mendapatkan kembali elektronnya. Elektron tersebut berpindah ke kobalt, ia hanya menyeimbangkan penumpukan muatan. Mari kita rekap dengan cepat. Ini baterai penuh. Sepanjang hari atom lithium meninggalkan lapisan grafit dan terpisah dari elektronnya menjadi ion lithium. Elektron mengalir dari terminal negatif melalui sirkuit dan komponen di ponsel pintar, dan masuk ke terminal positif untuk bergabung dengan atom kobalt. Pada saat yang sama, ion lithium bergerak melalui elektrolit untuk menetralkan penumpukan muatan dan menjaga reaksi tetap berjalan. Berikut rumus kimia reaksinya. Jadi, pada akhirnya hampir seluruh lithium telah meninggalkan lapisan grafit dan bergabung dengan kobalt menjadi lithium kobalt oksida, dan baterai Anda sekarang dalam keadaan kosong. Sekarang baterainya sudah kosong, mari kita isi ulang.
Kita mencolokkan ponsel cerdas kita, dan ketika kita melakukan ini, pengisi daya USB menerapkan gaya yang lebih tinggi pada aliran elektron dalam arah yang berlawanan. Elektron ditarik keluar dari kobalt sehingga mengembalikan kobalt ke keadaan plus 4 dan mengeluarkan ion litium. Di sisi lain, elektron dipaksa menuju grafit yang menarik litium melalui elektrolit dan kembali ke lapisan grafit. Seperti yang Anda lihat, ini kebalikan dari reaksi sebelumnya. Itulah sebabnya baterai ini dapat diisi ulang. Litium dan elektronnya bergerak satu arah saat Anda menggunakan telepon, dan sebaliknya saat Anda mengisi dayanya kembali. Oke, jadi sekarang mari kita mundur dan menambahkan beberapa detail catatan lagi. Pertama, kedua sisi ini tidak dapat bersentuhan. Jika anoda dan katoda bersentuhan, dan jika masih ada litium yang tersisa di grafit, reaksi kimia akan terjadi secara tidak terkendali dan menyebabkan kebakaran atau seringkali ledakan kecil. Dengan demikian, pemisah semipermeabel non-konduktif yang memungkinkan ion litium melewatinya ditempatkan di tengah. Dan elektrolit ini bukanlah penghalang yang efektif karena berbentuk cair. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah grafit dan kobalt peroksida tidak baik dalam mengumpulkan atau mendistribusikan elektron. Jadi, lapisan tembaga konduktif ditambahkan di sebelah grafit dan lapisan aluminium konduktif ditambahkan di sebelah kobalt peroksida. Kedua, lapisan atau lembaran ini disebut kolektor. Oke, yang ketiga, animasi ini menunjukkan 100% litium berpindah dari anoda ke katoda dan sebaliknya. Namun kenyataannya, akan selalu ada persentase litium yang tersisa di anoda, katoda, dan elektrolit meskipun baterai masing-masing terisi penuh atau kosong. Lanjut ke yang keempat, demi memaksimalkan kapasitas baterai dan memungkinkan baterai dapat masuk ke dalam smartphone kamu, semua lapisan ini dilipat dan dibungkus menjadi sebuah paket prisma berbentuk persegi panjang. Saya tahu ini banyak. Tapi yang kelima dan terakhir, untuk mengatur aliran listrik, ditambahkan sirkuit tambahan di bagian atas baterai. Sirkuit ini mencegah pengisian daya yang berlebihan dan kerusakan pada baterai. Jadi, topik terakhir. Mengapa kapasitas maksimal baterai Anda berkurang seiring waktu? Ada beberapa alasan, salah satunya adalah terkadang litium dan elektron yang masuk bereaksi dengan elektrotie dan pelarut organik membentuk senyawa yang disebut interface elektrolit padat atau SEI. SEI mengonsumsi litium dan elektrolit secara permanen, sehingga mengurangi jumlah litium dan elektrolit secara keseluruhan, sehingga mengurangi kapasitas maksimal baterai Anda. Alasan lainnya adalah jika Anda mengosongkan baterai hingga habis, hal ini dapat mengakibatkan terlalu banyak litium di sisi kobalt yang menyebabkan pembentukan litium oksida dan kobalt. Senyawa ini terjebak dalam keadaan tersebut sehingga mengurangi jumlah litium dan kobalt untuk penggunaan di masa mendatang. Jadi, salah satu tipnya adalah jangan biarkan baterai Anda bekerja sampai habis. Lebih baik isi ulang baterai Anda 30 atau 40%, lalu biarkan baterai menyala hingga habis. Itu tentang menyelesaikannya. Mengenai baterai, ada ratusan bahan kimia dan senyawa berbeda yang memungkinkan baterai bekerja, namun semuanya bekerja dengan prinsip yang sama. Anda hanya memerlukan 3 bahan, satu yang menginginkan elektron, satu lagi yang ingin melepaskan elektron, dan kemudian jalur penumpukan muatan untuk dinetralkan. Terima kasih telah menonton. Berikut adalah 3 pertanyaan yang akan saya tinggalkan untuk Anda. Diskusikan di komentar. Juga, ajukan pertanyaan di komentar. Jika Anda melakukannya, saya akan menyematkan pertanyaan teratas untuk diskusi lebih lanjut. Jangan lupa berlangganan dan beritahu teman dan keluarga Anda tentang sesuatu yang Anda pelajari hari ini. Episode kali ini tentang baterai ponsel pintar lithium-ion dan bercabang ke baterai kendaraan listrik yang dibahas oleh Learn Engineering, kami sarankan Anda melihatnya. Ia juga terhubung ke sel galvanik dan volta, ikatan kimia dan elektronegativitas, dan baterai lemon. Posting komentar Anda dengan pertanyaan, jawaban, dan pemikiran lebih lanjut. Dan ingat kesederhanaan konseptual dan kompleksitas struktural.